Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safri di sini. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman bagaimana cara membuat kemasan produk yang unik dan menarik. Tentunya dalam hal pemasaran, salah satu hal yang paling dilirik utama pada saat konsumen melihat produk kita adalah tentunya kemasannya. Nah, bagaimana cara membuat kemasan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa teman-teman manfaatkan seperti Photoshop, CorelDRAW, ataupun aplikasi Android sekalipun seperti Canva dan lain-lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung seperti apa cara membuat kemasan produk yang unik dan menarik sehingga menarik minat konsumen untuk membeli produk kita, tonton terus video ini sampai selesai ya. Teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan dukung terus channel ini agar terus berkembang. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Photoshop. Teman-teman silakan masukkan desain kemasan plastik pouch-nya yang teman-teman bisa download langsung di internet. Nah, tahap pertama, silakan teman-teman ubah image size-nya supaya desain yang teman-teman hasilkan tidak pecah. Nah, selanjutnya kita akan membuat SHP-nya dengan menggunakan pen tool dengan cara digitasi. Di sini kita langsung mendigitnya dengan cara seperti ini. Lalu kita klik pada bagian tengah. Di sini teman-teman bisa tarik untuk disesuaikan sesuai dengan tampilan pada desain plastik pouch-nya. Nah, di sini kita percepat saja. Nah, setelah selesai seperti ini, teman-teman silakan klik kanan lalu pilih Make Selection untuk menyeleksi hasil digitasi kita tadi. Lalu kita pilih cut. Sorry, sebelumnya di sini kita pilih backgroundnya dulu supaya gambarnya bisa kita cut. Lalu kita pilih cut. Nah, lalu kita rubah seluruh warna backgroundnya terlebih dahulu. Sini kita bisa langsung backspace saja supaya bisa langsung terhapus. Oke. Selanjutnya kita pilih paste. Selanjutnya kita rubah ukuran kanvasnya dengan cara menarik garis seperti ini pada bagian crop. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan rubah ukuran desain plastik pouch-nya sesuai dengan kemasan yang akan kita buat. Lalu pada bagian SHP kita di sini bisa merubah warnanya ya teman-teman dengan cara mengklik 2 kali saja SHP-nya. Di sini saya gunakan warna kuning sebagai dasar dari kemasan yang akan saya buat. Lalu saya sesuaikan saturasinya untuk warnanya, saya gunakan 50%. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan teks. Di sini saya masukkan judul kemasannya keripik. Terlebih dahulu saya rubah ukurannya dulu. Ukuran di sini teman-teman silakan sesuaikan saja dengan ukuran kemasan yang akan teman-teman buat. Sini kita tulis keripik. Lalu saya akan rubah tipe tulisannya. Saya menggunakan tipe tulisan Britannic Bold. Oke, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya tulisan ini kita akan duplikat, tapi terlebih dahulu kita rubah warnanya dulu. Saya gunakan warna hijau untuk memberikan kesan yang lebih menarik dan lebih mencolok pada kemasan ini. Di sini kita lakukan duplikat dengan cara klik kanan teks tadi lalu pilih duplikat. Selanjutnya teksnya kita tarik ke bawah, kita sesuaikan. Lalu di sini kita edit. Kita ganti teksnya, di sini saya tambahkan teks ubi. Lalu kita sesuaikan kembali posisinya. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya
teman-teman bisa menambahkan variasi ke dalam kemasan yang teman-teman buat dengan menggunakan SHP. Sini saya gunakan SHP kotak, lalu saya tarik membentuk persegi panjang seperti ini. Nah, terlebih dahulu kita rubah warnanya. Nah, agar SHP ini tidak menutupi tulisan, teman-teman silahkan tarik saja, lalu simpan pada bagian bawah teks yang sudah kita pilih tadi. Lalu di sini kita sesuaikan kembali. Sini saya atur seperti ini ya teman-teman, untuk memberikan variasi pada kemasan yang saya buat. Oke, seperti ini. Lalu kita sesuaikan kembali. Di sini teman-teman bebas menggunakan SHP apa saja untuk menambah variasi pada kemasan yang teman-teman buat. Lalu teksnya di sini kita bisa tambahkan garis ya teman-teman dengan memilih blending option, lalu pilih stroke. Lalu di situ nanti kita akan rubah ukuran garis yang akan kita gunakan. Di sini saya akan gunakan warna putih untuk menambahkan penekanan pada teks yang saya buat. Kita klik OK. Selanjutnya begitupun pada teks ubinya kita berikan juga blending optionnya. Lalu kita pilih stroke juga. Kita berikan penekanan juga pada garisnya. Dan saya pilih sama, pilih warna putih. Lalu OK. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, karena ini garisnya kurang tebal, kita ulangi proses yang tadi untuk menambah ukuran dari garis pada teks yang kita buat. Ini saya coba gunakan ukurannya 5. Nah, ini sudah agak tebal. Nah, begitupun dengan teks kritiknya, kita gunakan penekanan untuk garisnya kita pertebal juga dengan menggunakan size 5. Oke. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini lebih memperjelas tulisan pada kemasan yang kita buat. Selanjutnya kita tambahkan gambar. Di sini saya sudah sediakan gambar kritik yang saya download di internet. Bisa teman-teman cari di internet desain seperti apa yang teman-teman inginkan pada kemasan yang teman-teman buat. Di sini kita pilih gambarnya, lalu kita pilih inverse supaya hanya pada gambar kritiknya saja yang diambil. Lalu kita copy. Selanjutnya kita paste pada desain kemasan kita. Ya, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini tinggal teman-teman sesuaikan saja ukurannya sesuai dengan kemasan yang teman-teman punya. Di sini kita simpan pada bagian bawah, lalu kita sesuaikan ukurannya supaya tidak terlalu tampilannya tidak terlalu menguasai desain kita, sehingga enak aja gitu dipandang pada saat kita membuat kemasannya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan gambar lagi. Sini saya gunakan gambar abstrak yang sudah saya download di internet juga. Kita pilih, lalu kita pilih selection untuk menyeleksi hanya gambar abstraknya saja yang akan kita ambil. Lalu kita pilih select dan inverse seperti ini. Lalu kita copy, kan kita paste kembali di desain yang kita punya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini karena warnanya menyatu dengan warna kemasan, di sini saya akan rubah menggunakan saturasinya. Saya rubah menjadi warna putih. Oke. Nah, selanjutnya agar gambar abstrak ini tidak menutupi kemasan gambar dari kritik yang sudah kita buat, ini kita sesuaikan terlebih dahulu. Lalu kita pilih layernya. Kita sesuaikan urutan layernya supaya gambar dari desain ubi tadi, kritik ubi tadi itu bisa tampil di atas dari gambar abstrak. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya saya tambahkan efek garis juga pada desain kritik ubinya supaya memberikan penekanan pada gambar dan memperjelas tampilan pada kemasan. Ini saya kasih efek warna putih juga dengan size yang sama dengan teks, yaitu size 5. Nah, seperti ini tampilannya ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan gambar lagi untuk menambah variasi pada desain kemasan kita. Di sini saya pilih 100% cinta Indonesia. Ini juga bisa teman-teman download di internet. Ini kita langsung copy gambarnya, lalu kita paste pada desain kemasan kita. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita rubah size-nya dengan cara menarik garis pada bagian pinggir gambar, lalu kita sesuaikan dan simpan pada kemasan kita. Teman-teman bisa atur di mana saja gambar ini bisa disimpan. Di sini saya coba simpan pada bagian atas kemasan desain yang saya buat. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke,
Oke, selanjutnya saya tambahkan gambar lagi ya teman-teman. Di sini saya gunakan barcode yang bisa teman-teman juga download di internet. Tapi sebaiknya kalau teman-teman punya barcode dari kemasan produk yang teman-teman punya, itu saja yang digunakan. Di sini saya hanya menggunakan barcode yang saya download dari internet karena ini hanya sebagai contoh desain saja. Sini kita sesuaikan, dan ini bukanlah hal wajib ya teman-teman dalam sebuah kemasan, sehingga barcode ini hanya menjadi opsi saja bagi teman-teman yang ingin memasukkan, ya silahkan. Kalau tidak ya tidak apa-apa juga. Sini lalu saya tambahkan teks, tapi terlebih dahulu saya rubah ukurannya agar tidak terlalu besar. Ukuran size 24 kayaknya masih besar deh. Oke, saya gunakan size 12. Lalu kita tulis tanggal kadaluarsanya. Ini saya tulis kadaluarsa. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Mungkin sebaiknya tidak ditulis seperti ini sih, tapi dengan kalimat yang lebih menarik saja. Nah, di sini kita gunakan tanggal 12 bulan 5 tahun 2021. Lalu kita rubah warnanya, saya gunakan warna hitam supaya lebih kentara. Lalu karena ukurannya masih terlalu besar ya, kita gunakan ukuran 6. Terlalu kecil kayaknya. Atau kita gunakan ukuran 10. Kayaknya masih terlalu besar ya. Ini coba kita rubah teksnya jadi Calibri, lalu kita sesuaikan. Oke, kayaknya sudah cukup. Nah, selanjutnya kita tambahkan berapa gram yang mampu dibuat dari kemasan yang teman-teman buat. Di sini saya masukkan contoh saja ya teman-teman, 100 gram. Lalu kita rubah ukurannya supaya mudah dibaca. Nah, kita atur posisinya. Di sini saya gunakan teks ukuran 24, lalu kita pilih bold supaya teksnya bisa dengan mudah dibaca oleh konsumen kita. Nah, tampilannya seperti ini teman. Dengan adanya teks ini, tampilannya sudah kurang lebih sedikit lebih menarik ya. Nah, selanjutnya untuk menambah variasi, kita akan masukkan gambar lagi. Di sini saya sudah mendownload gambar vektor daun ubi. Di sini teman-teman bisa download di internet juga. Kita copy, lalu kita paste ke dalam layer desain kita. Nah, seperti ini. Lalu kita atur. Di sini teman-teman bisa rubah dengan memutar seperti ini secara langsung pada desain kemasan yang teman-teman punya. Lalu kita sesuaikan posisinya dan kita sesuaikan ukurannya. Nah, kita atur seperti ini. Nah, untuk menambah gambar teman-teman tidak perlu khawatir, ini juga bisa dilakukan duplikat gambarnya. Oke, kita sesuaikan kembali ukurannya terlebih dahulu ya. Sini kita akan duplikat gambarnya dengan cara memilih layarnya. Kita klik kanan lalu duplikat. Oke. Nah, sekarang kita tarik ke bagian bawah. Kita sesuaikan kembali ukurannya dan kita sesuaikan posisinya. Kita atur kembali. Oke. Kita buat seperti ini. Nah, selanjutnya agar gambar daun ubi ini tidak menutupi desain pada bagian belakangnya, pada bagian layar ini kita akan pindahkan ke bagian bawah dekat dari SHP yang berwarna kuning sebelumnya tadi. Nah, kita simpan seperti ini. Selanjutnya, agar desain vektor ini menyatu dengan SHP-nya, kita blok kedua gambar ini lalu kita pilih Create Clipping Mask. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Bagaimana desainnya? Sudah agak menarik kan? Kita lihat. Nah, selanjutnya pada bagian kemasan secara keseluruhan kita kasih efek garis juga. Sini kita pilih stroke lalu kita rubah size-nya menjadi size 5 dan kita rubah warnanya menjadi warna putih. Kita pilih OK, tampilannya seperti ini. Ini sudah selesai teman-teman, tinggal kita save aja. Sini cara save-nya kita pilih file lalu kita pilih save. Teman-teman juga bisa menggunakan save as. Kita ganti namanya menjadi kemasan, lalu kita pilih tipe save-nya menggunakan tipe JPEG, lalu kita save. Nah, ini desainnya sudah jadi ya teman-teman. Nah, untuk menambah desain ini kita tinggal masukkan saja ke dalam sini, lalu kita pilih select otomatisnya, kita pilih inverse, lalu kita copy dan kita paste ke layar desain utama kita. Hasilnya seperti ini, lalu teman-teman tinggal atur saja posisinya. Nah, untuk menambah variasi lagi kita pilih duplikat untuk menambah jumlah desain pada gambar ini. Kita pilih duplikat.
lalu kita atur pada bagian belakangnya lagi. Sekian tutorial Nah, yang hasilnya bisa saya seperti ini. berikan kepada Bagaimana teman-teman. teman-teman? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.